ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Manusia ini makhluk yang aneh. Pergi pagi keluar rumah sebelum azan subuh sampai tidak sholat subuh. Pulang terjebak di tengah jalan yang ramai penuh dengan hiruk pikuk kota besar sampai tidak sholat maghrib. Sampai ke rumah lelah memejamkan mata sampai tidak sempat makan. Sehari, 2, 3 hari, sebulan menjadi setahun, menjadi kebiasaan. Akhirnya Allah bisa karena biasa. Meninggalkan salat menjadi ringan dan meninggalkan makan tidak berkesan. Yang dicari apa? Uang. Setelah uang didapat, ternyata uang itu pun tidak sempat dinikmati. Diserahkan ke dokter spesialis, ke rumah sakit yang besar, megah dan mewah. Karena ternyata kecanggihan medis tidak bisa menambah usia, umur yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini makhluk yang aneh. Tidak lagi ada rasa takut dalam hati sehingga menganggap semua bisa dibayar dengan uang. Akhirnya dicarilah uang sampai mengorbankan Allah. Tidak lagi ada dalam hatinya ketakutan, rasa khawatir bahwa dia akan mati menghadap Allah. Akibat tidak ada rasa takut, lalu menghalalkan segala cara, masuklah makanan haram ke dalam perut. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah disemburkan jantung naik ke otak. Otak yang diisi oleh darah yang haram menjadi gelap. Nasiatin, ubun-ubun. Kenapa disebut ubun-ubun? Karena otak bagian atas, bagian depan yang selalu berpikir menentukan arah kanan atau kiri. Apakah dia makan atau tidak? Maka pada saat itu otak yang diisi oleh darah gelap, darah haram, darah riba, darah korupsi, darah sogok, nasiatin, ubun-ubun, kazibatin, pendusta, pebohong, penipu, khatiatin, pelaku dosa. Lalu kemudian yang dosa tidak lagi dianggap sebagai dosa, Allah bisa karena biasa. Itulah ulah manusia. Setelah uang didapat, mesti dibayarkan kepada orang-orang yang menjerat dengan jeratan hukum. Terlalu panjang dan banyak yang mesti dibayar. Akhirnya uang untuk membayar tidak cukup. Masuk juga ke dalam sel penjara. Berawal dari putus asa, diiringi dengan depresi, stres, mati badan sebelah, tersiksa, berakhir dengan kematian su'ul khatimah, nestapa, miskin jiwa manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada orang-orang yang mau datang ke masjid padahal tidak ada Satpol PP, polisi syariah yang mewajibkannya datang ke masjid. Inilah nikmat yang besar. Nikmat besar bukan rumah yang besar, karena dia akan tinggal. Nikmat besar bukan mobil yang mewah, karena akan dibagi kepada ahli waris. Nikmat besar adalah ketika masih ada rasa cemas di dalam hati saat azan berkumandang. Hayya 'alas shalah. Boleh jadi itu azan terakhir. Siapa yang menjamin bahwa asar nanti kita akan mendengar azan?
Sallu salatal muwaddi'. Salatlah seakan-akan engkau salat ini salat yang terakhir. Kalau kita anggap ini Jumat kita yang terakhir, kita tidak akan meninggalkan baca surat Al-Kahfi hari ini, karena hanya tinggal 6 jam saja lagi. Setelah itu tenggelam matahari, habislah kesempatan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kalau kita anggap ini Jumat yang terakhir, kita tidak akan meninggalkan membaca Yasin malam tadi, karena kita anggap ini adalah malam Jumat terakhir. Setelah itu kita akan mati. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Untuk akhiratmu laksanakanlah, buatlah, berkreasilah seakan-akan kau mati besok pagi. Ini adalah ibadah terakhir. Andai Allah tidak memberikan kelebihan rupa kepadamu, andai tidak diberikan Allah kelebihan harta kepadamu, lebihkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau habiskan rasa takutmu kepada Allah, kau tidak lagi takut kepada selain Allah. Takut pensiun, takut nanti makan apa, takut nanti anak cucu susah melarat, akhirnya menghalalkan segala cara yang haram kata orang, halal kau katakan, karena takutmu lebih besar kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarkan Allah dalam hatimu, kecil dunia di ujung pelupuk mata. Besarkan Allah di dalam jiwamu, kecil dunia dalam pandangan matamu. Maka tidak ada cara lain kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini masjid masih lagi banyak orang takut kepada Allah, pertanda nikmat masih ada. Walau anna halal qura amanu, kalau penduduk suatu kampung, suatu negeri, suatu kota masih beriman, wattaqau, takut dia kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Allah tidak zalim, Allah tidak aniaya. Kalau ada orang masuk neraka bukan karena Allah zalim, karena Allah sudah berikan akal, Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan kudrat kemampuan, Allah berikan iradat kemauan. Pakailah. Kita manusia yang bebas merdeka, bukan dikerangkeng oleh belenggu kemauan orang lain. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah berikan fujur, jalan jelek, jalan dosa, jalan maksiat, wa taqwaha, Allah berikan jalan takwa, jalan ikhlas, jalan baik, jalan tulus, jalan murni. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang memilih dengan tepat, karena dia sudah mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, merugi dan sia-sialah orang yang mengotori jiwanya. Dengan penuh kesadaran dia berkata, aku memilih ini karena takdir Allah. 2 kali dia berdosa. Pertama, berdosa karena memilih yang salah. Kedua, mengkambing hitamkan takdir, padahal dengan penuh kesadaran dialah yang melakukannya. Apapun yang terjadi di atas dunia atas kehendak kuasa Allah, betul. Akan tetapi Allah berikan kita al-kasbu wal ikhtiyar, ada usaha dan pilihan. Ketika kita mencari dengan cara yang halal,
sudah kita peroleh, kita tempatkan kepada yang halal, beruntung. Tapi berapa banyak orang mencari dengan cara yang haram. Dia tempatkan di tempat yang halal. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka sedang berbuat baik, beramal soleh. Kalla, sekali-kali tidak. Innallaha tayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali hanya yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berwakaflah, min tayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha tayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik saja. Berapa banyak orang yang mencari dengan cara yang baik, berdagang, berniaga baik, bercocok tanam baik, menjual jasa dengan cara yang baik, hasilnya baik, tapi dipakai untuk tidak baik, atau bahkan tidak dipakai sama sekali, disimpan, menganggap hidup akan 1000 tahun lagi, menganggap bahwa mati masih lama, karena medical check up terakhir mengatakan semua sehat, dari ujung rambut sampai ujung kaki sehat. Berapa banyak orang mati tanpa sebab? Berapa banyak orang yang dinyatakan sudah ada sebab-sebab kematian, bahkan sudah divonis waktunya, sampai hari ini belum juga mati. Mati kuasa Allah. Innama amruhu idza qada amran ayyakula lahu kun fayakun. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita benar-benar sedang disadarkan bahwa manusia tak berdaya, tak berkuasa, la haula wala quwata illa billah, melawan makhluk paling kecil, lebih kecil daripada nyamuk. Innallaha la yastahi, Allah tidak malu, ayat riba masalam ma ba'udatan, memberikan perumpamaan sebesar nyamuk, fama fauqaha, atau lebih kecil, lebih halus daripada nyamuk. Dulu mereka berkata, untuk apa Allah ciptakan nyamuk? Justru dengan nyamuk itulah penguasa dunia 400 tahun mati karena nyamuk. Namrud namanya. Masuk nyamuk itu ke kulitnya, masuk nyamuk itu ke dalam hidungnya, menembus rongga hidungnya, menggigit otaknya. Dia pukulkan kepalanya tapi sakitnya tidak hilang. Dia hantukkan ke dinding, tidak juga. Dia ambil martel, dia pukul kepalanya, mati Namrud. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dalam keadaan berkuasa, 400 tahun dunia di bawah tapak kakinya, mati hanya karena seekor nyamuk. Allah ingin menunjukkan kuasanya. Hai manusia yang sombong, hai manusia yang tak sadar diri, tak tahu diuntung, kau diciptakan dari tanah. Aneh manusia ini. Kemarin dia sperma, esok pagi dia menjadi bangkai. Tapi hari ini sombongnya luar biasa. Andai bangkai-bangkai itu hidup, apakah mereka menyesal? Diceritakan dalam Al-Quran, mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, andai kau tunda matiku sekejap saja, andai kau berikan waktu 1 jam, lebih kecil daripada 1 jam, 1 menit, lebih kecil daripada 1 menit, 1 detik, andai kau beri aku hidup 1 detik saja, fa'asaddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Tidak jadi ku bangun rumah yang megah, tak jadi ku beli mobil banyak, tak ku belikan keperhiasan. Fa'asaddaqa, aku cuma ingin bersedekah ya Allah. Tapi apa mau dikata, karena setan berbisik, kau masih sehat, matimu masih lama, anakmu masih perlu sekolah, setelah sekolah dia mau menikah, setelah menikah mau beli rumah, setelah punya rumah menyusul cucu-cucumu yang lain. Lalu kau pun menunda sampai akhirnya kematian datang.
barulah sadar bahwa hidup hanya mimpi di ujung pagi. Saat kematian datang barulah orang sadar, oh ternyata mimpi jadi orang kaya, ternyata mimpi menjadi penguasa, ternyata mimpi dulu yang dikatakan bahwa alam barzakh itu adalah ilusi, dulu yang dikatakan bahwa neraka jahanam itu hanya fiktif, dulu dikatakan bahwa mana akhirat itu. Setelah kau mati barulah kau sadar bahwa dunia inilah yang sesungguhnya fata morgana. Rumah yang mewah megah itulah yang menjadi fiksi dan ilusi. Yang nyata hanyalah malaikat mungkar nakir. Yang nyata hanyalah azab kubur, yang hari ini dikatakan fiktif sampai masanya berubah, yang hari ini nyata berubah menjadi ilusi. Manusia aneh. Hari ini dia dengar, petang nanti dia akan berubah kepada pikiran yang lama. Maka hati yang berbolak-balik dimintakan kepada Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, tambatkan hati kami, kuatkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Tapi setan datang, la'atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, ku bengkokkan jalanmu yang lurus. La'ughwiyannahum, aku akan goda mereka. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur kepada Allah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, sesungguhnya kau akan jadi mayat. Yang kau cinta, habiskan cintamu, kau akan berpisah dengan yang kau cintai. Yang kau suka, habiskan sukamu, kelak dia hanya akan menjadi penderitaan sepanjang masa. Hidup ini singkat, tapi resiko yang akan diterima kekal abadi. Surga abadi atau azab neraka yang abadi. Kita tinggal memilih mana jalan yang tepat sesuai dengan iman, bukan hawa nafsu dan bisikan setan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.